Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Scorpio, ini adalah general reading untuk kalian Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, seperti yang sudah aku jelaskan di awal video dan di description box. Jadi tolong jangan ditanya lagi gitu ya. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, jangan dipaksakan. Itu berarti tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, bukan situasi kalian. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan di sini, dan kali ini aku akan membahas pesan universe dari situasi yang terlihat ada di pembacaan ini ya. Oke? Karena di sini aku hanya menyampaikan sebagai messenger, jangan dianggap ini menggurui, dan kalian juga punya pilihan untuk mendengarkan atau tidak ya. Ada pilihan untuk menerima atau tidak, dan ya kalau kalian tidak suka dengan cara penyampaiannya atau isi videonya, tentu tidak harus ditonton juga kan ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus, di sini aku melihat energi Libra juga, Cancer, Aries, kemudian aku juga melihat energi Taurus ya. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Energi Libra cukup kuat di sini. Lalu ada Aquarius, ya itu, dan Sagittarius ya. Ada Virgo juga ternyata ya di sini. Kalau Aries tadi sudah aku sebut lah ya, sama Capricorn ya. Oke, Scorpio, kalau aku lihat di sini sih, ini ya, kalian dihadapkan oleh pilihan ya. Di sini aku melihat ada third party situation ya, dan di sini harus mengukuhkan kemana atau komitmen mana yang mau dipilih gitu ya. Komitmen bersama siapa yang akan diperjuangkan atau dipertahankan atau dipilih di sini ya. Jadi ada momen itulah intinya, ada fase itu, fase harus memutuskan pilihan. Semacam kayak universe mendorong kalian untuk membuat keputusan. Mau kalian misalkan berlari dari kenyataan itu, kalian akan dikejar terus oleh situasi itu gitu, sampai kalian membuat keputusan yang jelas gitu ya. Di sini jelas aku melihat third party situation. Aku tadi udah bilang ada energi Cancer ya, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ya, kemudian di sini kayaknya ada situasi besar ya, situasi besar yang harus dihadapi gitu. Karena ini semacam membuat pilihan adalah deadline ke depannya ini ya. Di sini jelas udah ada 2 orang. Third party situation memang bisa tentang hal lain ya yang mengintervensi hubungan kalian. Cuman aku melihat di sini ada 2 kandidat, ada 2 orang yang harus dipilih ya. Itu yang kulihat di sini. Kemudian memang ini jelas akhirnya harus terjadi konflik karena ada pilihan ini, ada third party situation. Jadi suka nggak suka ada konflik dong di situ, minimal konflik internal dalam diri gitu kan. Terjadilah konflik gitu kan. Nah, di sini aku melihat masih ada kebingungan untuk memilih ya di antara 2 orang. 2 orang itu udah terlalu jelas banget ada di sini gitu ya. Memutuskan satu di antara 2 orang. Ini akan menghadapi konflik untuk situasi ini sih. Ini dalam hal of life ya. Akan menghadapi konflik untuk situasi memilih di antara 2 pilihan inilah ya, third party situation ini. Jelas suka tidak suka konflik itu, pilihan itu, keputusan itu harus dihadapi gitu ya. Konfliknya harus dihadapi, pilihan yang ada, situasi yang ada itu harus dihadapi, keputusan itu harus diambil suka atau tidak. Nanti akhirnya kalian mau memilih berkomitmen sama siapa. Memperjuangkan hubungan kalian sama siapa, menyelamatkan siapa di sini, karena kalian benar-benar harus memilih di antara 2 orang. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi kejadian luar biasa itu memang berkaitan dengan third party situation dan langkah besar yang akhirnya diambil ya. Oke. Selanjutnya kalau aku lihat di sini dalam hal keuangan sebenarnya ada kabar baik ya. Jadi
setelah masa kerja keras yang ya kelihatannya agak berat di sini. Yang berat itu masalahnya bukan kerja kerasnya, tapi kerja keras tapi mungkin tidak didukung oleh hasil yang diharapkan gitu ya. Jadi itu yang terasa berat gitu. Ya, cuman aku melihat keadaannya bisa berubah ke depannya jelas. Semacam manifestasi yang hasil manifestasi kalian gitu ya. Dalam hal keuangan ada kabar baik jelas. Jadi bersiap-siap untuk menyelami pendapatan yang lebih ini, pemasukan yang lebih ini. Oke? Itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke Life as We Know It Oracle ya. Nah, pesan yang pertama ini ya. Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk fokus mencari kekurangan orang lain adalah orang yang merugi. Rugi atas waktu dan energinya. Mereka bukan lawan apalagi ancaman. Tetap nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu gitu ya. Oke, ini pesannya jelas. Tidak terlalu menanggapi perkataan orang gitu ya. Maksudnya orang itu bisa ngomong banyak gitu ya. Banyak perkataan di luar sana dari yang berbobot sampai tidak berbobot gitulah ya. Cuman kan tidak harus semuanya kalian respon gitu. Intinya sih bagaimana nggak terlalu pusing dengan itu, atau bagaimana mengatur agar kita tidak terlalu terganggu dengan pendapat-pendapat di luar sana gitu. Untuk pilihan dan keputusan hidup kalian ya. Oke, selanjutnya nah pesan ini ya. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, ia harus bersiap untuk kecewa ya. Tidak ada yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dulu dengan dirimu sendiri gitu. Jadi sebelum kita punya hubungan dengan siapapun gitu ya, memang kita perlu bahagia dengan diri kita sendiri. Jadi kita punya standar, kita sudah membangun itu dalam diri kita. Kita bukan mencari orang lain untuk membahagiakan kita. Tapi kalau bersama orang tersebut gitu ya, punya partner sama orang tersebut, punya partnership atau anggaplah orang itu bisa menjadi partner hidup gitu ya. Pastikan ya kita bisa menjaga kualitas kebahagiaan lah ya, walaupun hidup itu tidak selalu mudah gitu kan. Cuman kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia udah lebih jelas gitu loh langkahnya kemana. Karena dia bukan mencari orang untuk membahagiakan dirinya. Dia udah bahagia, dia hanya mencari orang yang bisa menjadi partnernya, dimana bisa kompak gitu loh, bisa solid ya dalam menjalani hubungan dan saling mendukung ya, menjadi partner hidup gitu ya misalkan. Seperti itu. Jadi itu ya yang membedakan, bukan untuk mencari orang yang bisa membahagiakan dirinya karena dia sudah bahagia, tapi mencari orang yang bisa diajak kerja sama. Ya buat apa maksudnya sama orang lain kalau justru malah menyulitkan keadaan gitu. Misalkan dengan diri kita sendiri kita bisa membereskan itu semua dan udah oke. Lalu kenapa juga mengundang orang lain di hidup kita tapi pekerjaannya bukannya beres malah bertambah gitu misalkan. Ya, itu kan buat apa? Jadi kita punya alasan yang kuat dan punya batasan atau prinsip lah ya. Batasan atau prinsip. Ya, itulah intinya. Jadi punya batasan gitu, nggak memaksakan. Maksudnya batasannya itu hanya berurusan, hanya menerima orang yang sekiranya bisa cukup kompak lah sama kita. Artinya kita nggak terlalu memaksakan. Maksudnya kalau kita rasa udah nggak cocok, masih dipaksakan, nah kita nggak harus mengalami situasi itu kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia bisa membebaskan orang lain bahagia dengan jalannya dan dia bahagia juga dengan jalannya sendiri. Nggak harus dipaksakan gitu sih, menurut aku ya. Kayak gitu. Itu loh batasan itu gitu. Kapan dia bisa melanjutkan hubungan itu, kapan dia memilih untuk menghormati pilihan atau menghargai pilihan satu sama lain dan silakan jalan dan jalani hidup satu sama lain ya sesuai dengan keyakinannya dan semoga menemukan kebahagiaannya lah ya. Jadi menghargai pilihan dan kebahagiaan satu sama lain ya. Jalan satu sama lain gitu. Kayak gitu batasannya itu. Jadi dia nggak harus memaksakan
sesuatu yang rasanya sudah sangat destruktif kalau dipersatukan, hanya berbenturan, misalkan kayak gitu, oke? Selanjutnya, nah, pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas ya, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu gitu ya. Jadi hati yang paling kuat itu dia sudah dia memiliki banyak bekas luka ya katanya gitu. Memiliki luka lah ya. Bekas luka itu kan kita melihatnya sebagai luka gitu kan. Walaupun luka itu tidak harus masih meradang, terbuka, kayak gitu kan nggak harus. Bisa saja sudah tertutup, sudah selesai, sudah mengering gitu. Cuman masih ada bekasnya gitu. Dan itu biasanya orang menyebutnya luka gitu kan. Kayak gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Untuk Scorpio Sun Moon Rising atau Venus, good luck buat kalian. Semoga dibantu melihat situasi dengan lebar gitu ya. Maksudnya dibantu untuk melihat situasi itu secara menyeluruh dan dibantu untuk melihat pilihan yang terbaik dan diberi kekuatan untuk mengambil langkah itulah ya. Oke, good luck ya buat Scorpio Sun Moon Rising. Bye.